Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana afdhala syuhur wa ja'ala man qama bil ibadati fihi dhifal ujur. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ulil abrar. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak pengurus Yayasan Babus Salam beserta Bapak Takmir, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah sholatul tarawih Masjid Babus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya, atas pertolongannya, sehingga meskipun kita dalam suasana yang kurang merasa aman, kita bisa hadir di tempat yang dicintai Allah ini, yakni masjid, dalam rangka ta'abudan atau mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat wassalam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, panutan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang yang berakal sehat pastilah memiliki keinginan-keinginan. Sebagai seorang muslim, kita tentu menginginkan anak-anak kita menjadi muslim sejati. Dan ini keinginan, ini namanya adalah visi. Kalau orang tidak punya visi, berarti tidak punya cita-cita, maka martabatnya rendah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ulul himmati minal iman. Tingginya cita-cita adalah bagian dari iman. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jauh-jauh hari sebelum dikaruniai anak, beliau pun bervisi dengan doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karunialah saya anak yang soleh. Oleh karena itu kita pun demikian menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Dan anak itu tidak akan disebut anak soleh manakala anak-anak kita tidak menegakkan sholat. Maka di dalam benak kita dan hati kula panjenengan harus ada keinginan, bagaimana anak-anak kita ini anak-anak muqimis sholat, penegak sholat. Dan hal demikian tidak gampang kita peroleh. Karena itulah kita berluh-luh menanamkan keinginan, kita tanamkan visi dalam hati kita. Kita bermohon kepada Allah, bagaimana anak-anak kita pun menjadi anak yang soleh, anak yang menegakkan sholat. Langkahnya yang pertama, menguatkan keinginan. Yang kedua, ketika kita sudah dikaruniai anak, maka yang perlu kita perhatikan adalah menanamkan keyakinan. Hadirin rahimakumullah, menawi kula kalih panjenengan menginginkan punya tanaman yang subur, yang rimbun, itu tidak cukup kita hanya mengambil daun, kita hanya memotong dahan, ranting, tapi kita mesti menanam akar pohon. Sebab ketika kita tidak menanam pohon, jangan berharap kita punya pohon yang subur. Begitu pula dalam rangka menanamkan kepada anak, sholat, sedekah, baca Quran, itu ranting, itu dahan. Maka itu tidak akan dicapai manakala kita tidak menanamkan akarnya. Apa akarnya agama? Adalah iman. Akar agama adalah iman. Sehingga dalam sejarah perjalanan perjuangan Islam, Rasulullah mendidik iman terhadap sahabat-sahabatnya itu selama 13 tahun. Pada tahun yang ke-10 barulah ada perintah untuk menjalankan sholat. Tidak serta-merta Rasulullah mendidik umatnya sejak awal, mari kita sholat, tidak. Mari kita zakat, tidak. Tapi yang dididik bagaimana meluruskan iman, menguatkan iman. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Luqmanul Hakim dalam satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku,
Janganlah kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Artinya apa? Luqman Hakim menanamkan kepada putranya untuk bertauhid secara benar. Memberikan didikan anaknya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang membuat, ada yang mengatur, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang tidak ada duanya. Dialah yang mencukupi kebutuhan semua makhluknya. Allahus Samad. Maka didikan Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah didikan tauhid, didikan keimanan. Tanpa keimanan maka sulit seorang muslim akan menjalankan amal-amal ibadah. Sebab dia berbuat yang tidak diyakini, bagaimana itu bisa mungkin terjadi. Sehingga ada satu riwayat dalam kitab Qawmi Utubiyan, al-mu'minu himmatuhu fis sholati wasyami wal ibadah. Orang mukmin itu yang dicita-citakan adalah sholat, puasa dan ibadah. Kenapa orang mukmin mencita-citakan yang demikian? Kan dalam hatinya yakin Allah yang dia yakini, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur akan membalas orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang yang ibadah. Karena keyakinan itulah yang mendorong dirinya termotivasi untuk menjalankan semua itu. Sehingga ada riwayat ayat dikatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau menyaksikan seseorang mondar-mandir rumah masjid, saksikan dia itu orang beriman. Tidak mungkin seorang akan rajin ke masjid istiqomah dalam waktu panjang kalau ia tidak punya keimanan yang mapan. Jadi jelas untuk membuat anak-anak kita itu rajin sholat, penanaman iman menjadi modal yang utama. Sulit anak-anak kita akan menjalankan sholat dengan istiqomah manakala di hati mereka tidak meyakini ada guna apa yang ia jalankan. Maka bagaimana kita mendidik anak dengan bijak sejak kecil? Kita sebutkan bahwa dunia ada yang menciptakan. Kita sebutkan bahwa kita ini ada yang menciptakan. Bahwa kita ini akan mati dan kembali kepada yang menciptakan. Kita akan dibalas apa yang kita lakukan. Sehingga anak-anak kita meyakini sesuatu yang kita terangkan, yang kita sampaikan kepada mereka. Kita sering ajak jalan-jalan, tunjukkan pohon-pohonan. Nah, pohon ini bisa tumbuh besar. Di dalam tubuhnya pohon ini tidak ada warna merah. Kenapa daunnya bisa merah? Bunganya merah. Di pohon ini kalau kita belah tidak ada buahnya, tiba-tiba keluar buah. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saya cintai, misalnya kita sampaikan, kita ini hidup, ikan juga hidup. Kalau kita hidup di air kita akan mati karena tidak sesuai dengan kondisi kita. Tetapi ikan di darat juga akan mati karena tidak sesuai. Ini semua ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Terus benar gak henti-hentinya kita menanamkan keyakinan. Bila keyakinan sudah tertanam di hati mereka dengan proses pendidikan yang terus-menerus di henti-hentinya, barulah kita memerintahkan mereka. Sebagaimana Luqman Hakim mengatakan, ya bunayya aqimis shalah al-ayah. Wahai anakku, tegakkan sholat. Urutan ayat itu yang pertama la tusyrik billah, baru kemudian di belakangnya ya bunayya aqimis shalah, tegakkan sholat. Bukan aqimis shalah dulu, tapi jangan menyekutukan Allah dulu. Begitu pula kita, ketika anak kita sudah kita giring dengan keimanan yang mapan, kita arahkan dengan ketauhidan, maka anak-anak kita arahkan untuk menjalankan sholat. Karena memang kita orang tua diperintah oleh Nabi, muru auladakum bis sholati idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu asran. Perintah anak-anakmu sholat di saat mereka umur 7 tahun. Paling lambat kita menyuruh anak kita 7 tahun, Pak, paling lambat. Sebelum itu makin lebih bagus. Ketika kita perintah sholat, terus henti-hentinya tiap hari kita perintahkan. Biar bolong-bolong tidak apa-apa, yang penting kita perintahkan. Tapi ketika mereka umur 10 tahun ada yang bolong, kita tegas, Pak. Tidak seperti biasanya, ayo sholat. Tapi kita tegas. Bagaimana? Kalau membantah dan mereka meninggalkan sholat, fatribuhum 'alaiha idza balagu asron, pukul mereka ketika umur 10 tahun masih meninggalkan sholat. Ada ketegasan dari kita untuk mendidik anak menjalankan sholat. Tetapi tidak serta-merta langsung dipukul. Sejak awal sudah kita giring, sejak dini kita arahkan. Dan tentu memerintah menegasi anak untuk sholat
yang didasarkan pada akibat-akibat orang yang tidak salat membahayakan dirinya, tentu ada langkah yang mesti kita ambil. Apa itu? Sebagaimana sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku telah salat. Rasulullah itu menyuruh sahabat salat, bukan beliau tidak salat. Sudah, segotnya itu fi'il madhi, kama ra'aitumuni usolli. Ya? Bagaimana kalian melihat aku salat? Maka kita salat dahulu. Kita tidak boleh Bapak Ibu menyuruh anak, memerintahkan anak untuk sholat, tetapi kita sendiri tidak sholat, tidak boleh. Karena yang demikian jelas tidak efektif. Anak akan mengingkari. Bagaimana seseorang yang menyuruh saya berbuat baik, dia sendiri tidak berbuat baik, dia mungkin hanya bohong. Sebagaimana kalau ada dokter menyuruh kita menghentikan merokok, dia sendiri merokok, kita tidak akan percaya dengan perintah si dokter itu. Tentu harus menjadikan uswah. Salah satu kesuksesan Rasulullah mengiring, mendidik sahabatnya karena hebatnya Rasulullah dalam memberikan contoh, karena beliau adalah uswatun hasanah. Oleh karena itu, Bapak, mari sampai menanamkan keimanan yang kokoh. Kita memberikan langkah-langkah bagaimana anak-anak kita ini untuk sholat. Kita tidak boleh, tidak harus memberikan contoh, dan contoh yang kita berikan tidak henti-hentinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mendoakan mereka. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Jangan tinggalkan doa ini, jangan tinggalkan terutama sesudah sholat 5 waktu. Karena apa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Kalau ada orang menginginkan anaknya baik tetapi ia tidak mau berdoa, artinya ia ibarat masuk rimba raya tanpa alat dan senjata, maka dia akan kalah di tengah perjalanannya. Oleh karena itu, monggo kesempatan Ramadan ini kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Meskipun barangkali suatu saat kita akan ngalami kesulitan-kesulitan untuk menjalankan ibadah karena kondisi tertentu, tetapi semangat ibadah tidak boleh turun. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Justru di zaman yang keprihatinan ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun teknis dan tempat barangkali boleh berbeda. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang demikian menguatkan keimanan pada mereka, menyuruh mereka, memberikan contoh dan mendoakan, kita akan memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang menegakkan sholat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.